Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ketemu lagi dengan kami dari channel YPI News dan News Clan Official. Ya, kali ini kita membahas berita viral. Jadi tolong diviralkan juga. Bagikan video ini kemana-mana, ke handetolan sanak saudara teman-teman Anda. Yaitu keputusan yang sangat kita dukung, kita banggakan. Kang Deddy Mulyadi ya telah melarang Kabib-kabib Ba'alawi ceramah di masjid-masjid di wilayah Jawa Barat, karena memang ceramahnya mereka bukan mengedukasi, malah memprovokasi. Ini kita dukung, dan itu buktinya banyak. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu sendiri, Kang Deddy sangat tidak setuju adanya pengaruh dari komplotan imigran Yaman yang jelas-jelas telah menghegemoni, mengkooptasi para generasi muda agar menjadi jongos, agar menjadi budak-budak spiritual dari Ba'alawi. Mereka dengan sengaja mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan berdasarkan kajian ilmu atau ilmiah, malah mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi. Ini saya punya bukti, sebuah ceramah dari komplotan Dobolowi, Habib-habib imigran Yaman yang sampai sekarang dia masih terus menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan bahasa-bahasa yang merendahkan, seolah-olah para preman-preman bersurban, berjubah agama ini paling suci dan paling mulia, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka saya ingin kalian memviralkan video ini. Tadi malam sudah saya bahas tentang masalah ini, tetapi ini saya perlu ulangi lagi. Karena apa? Memang komplotan Ba'alawi lah yang sebenarnya berbahaya. Dan ini harus disampaikan masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana komplotan seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith ya, yang terus melakukan provokasi masyarakat supaya masyarakat menentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini saudaraku, saya sampaikan kepada Anda untuk supaya Anda tidak lupa bagaimana isi dari ceramahnya komplotan Ba'alawi itu berikut ini ya. Apalagi gubernur yang sekarang nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah pimpin Purwakarta dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Itu, kalau Anda lupa, saya ingatkan salah satu ceramah Rizik Syihab yang jelas-jelas sangat provokasi, yang sebenarnya menjadikan masyarakat itu menyembah berhala adalah si Rizik. Kenapa? Karena dia merasa sebagai keturunan Rasulullah. Lalu komplotannya membangun makam-makam palsu yang tidak jarang disembah-sembah oleh para muhibin Habib karena ingin mendapatkan keberkahan, syafaat katanya seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham siapa yang sebenarnya berbahaya, yaitu komplotan Ba'alawi. Makanya kalau memang benar Kang Deddy Mulyadi melarang ceramah yang seperti ini di masjid-masjid, itu sudah seharusnya dan semestinya untuk memurnikan dan menjaga ajaran Islam. Mereka mengaku itu ajaran Islam, padahal bukan. Itu ajaran Habib yang benar ya. Kita lanjutkan lagi ceramah dari komplotan Habib. Akbar. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Rizik mengatasnamakan perjuangan Islam. Bukan, itu perjuangan Rizik sendiri. Sekali lagi, itu bukan perjuangan Islam, perjuangan Rizik sendiri. Tapi mereka mengklaim katanya berjuang untuk Islam, sehingga dia dulu mendirikan front pembela Islam, sekarang mendirikan front persaudaraan Islam. Nah, itu gaya-gaya mereka supaya mendapatkan dukungan masyarakat. Lalu mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku paling benar Islamnya, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, ya yang harus dirobohkan siapa? Yang harus dihancurin siapa? Ya si Rizik ini. Ya, karena apa? Sudah jelas, kalian juga pasti tahu, ya kan?
jejak-jejak digital, bagaimana ceramahnya Rizik seperti ini ya. Betul. Kadang kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul. Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Shallu ala nabi. Kalau dia sampai jadi gubernur. Nah, sekarang kita sampaikan ceramahnya si Bahar. Nah, dia adalah salah satu komplotan Ba'alawi yang juga sangat berbahaya bagi NKRI. Nah, ini saya sampaikan lagi untuk menolak lupa. Kenapa? Kemudian Kang Deddy melarang ya ceramah mereka di masjid-masjid. Karena memang bukan edukasi tapi provokasi. Coba kita simak dari Bahar nih ya. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Saya katakan tidak. Justru yang sangat berbahaya dan menciptakan kemusyrikan adalah ajaran dari Ba'alawi seperti si Rizik, Bahar dan lain-lainnya itu ya. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa, kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Nah, dia lagi ya mengaku bukan orang Jawa Barat, tapi dia tinggal di Jawa Barat. Mau menguasai Jawa Barat atas nama agama, atas nama keturunan Nabi, atas nama orang-orang yang sok Islam ini ya. Ini yang menurut saya yang harus ditumbangkan. Harus ditumbangkan adalah ceramahnya si komplotan Bahar dan Rizik ini ya. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangan tinggal. Di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siap. Mereka suka mengklaim seperti itu, tapi kita berharap supaya si Rizik dan Bahar ini tumbang dan ini mereka diragukan status kewarganegaraan. Sekarang sedang digugat di Mahkamah Agung. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa adil terkait masalah ini ya. Apapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Mereka sukanya takbir, Allahu Akbar, membela rakyat, membela agama. Itulah yang dijadikan sebagai alat untuk mendoktrin para muhibin. Tapi anehnya muhibin, ya kok bisa ya percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, padahal sudah jelas tanpa bukti ya. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara. Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat. Maka pola hidup yang sehat harus ya, jadi jelas ya, kenapa Kang Deddy melarang komplotan Ba'alawi, kabib-kabib keturunan migran Yaman ini untuk ceramah di masjid-masjid. Kenapa? Bukan mengedukasi. Ya, mereka hanya merasa paling islami, merasa keturunan Nabi, padahal tanpa bukti. Hanya orang goblok yang percaya mereka sebagai keturunan Nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita coba sampaikan kepada kalian beritanya terkait Kang Deddy Mulyadi yang melarang ya kabib-kabib Tobolowi ini menjadi katakanlah sebagai katib atau penceramah ya. Coba kita simak beritanya berikut ini, saudaraku. Yang cukup mengejutkan dari beberapa media sosial, dari TikTok, dari Facebook dan lain sebagainya tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang belum lama ini viral karena beliau membongkar tempat wisata di Bogor yang tidak mengantongi izin dan tentunya
hal itu menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun kali ini bukan tempat wisata, tapi soal habaib. Banyak tulisan yang beredar menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melarang habaib berceramah. Ada yang bilang dilarang ceramah di Jawa Barat, ada juga yang bilang dilarang ceramah di masjid. Karena penasaran, saya kemudian membuka berita di media sosial, dan ternyata di sini saya menemukan salah satu beritanya. Ini saya mendapatkan di Facebook PWILS Kabupaten Sukabumi 1 hari yang lalu. Kang Deddy dan habaib, larangan bagi habaib untuk menjadi khotib Jumat di wilayah Jawa Barat oleh Kang Deddy. Jadi ternyata menurut PWILS Kabupaten Sukabumi, Kang Deddy Mulyadi melarang habaib menjadi khotib Jumat. Ini saya sangat sepakat dan sangat setuju. Tapi kita baca dulu. Tulisan ini ditulis oleh Abdurrahman Al-Syarif. Di tanah Pasundan yang sejuk, angin membawa kabar ketegasan. Sebuah keputusan diambil oleh seorang gubernur, Kang Deddy, seorang pemimpin yang memegang amanah dengan tangan teguh dan hati yang jernih. Ia mencintai ulama, menghormati dzurriyyah Nabi, dan menjaga kemuliaan masjid. Namun, ya, kami berharap kepala daerah lain, gubernur-gubernur lainnya juga mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi tentu saja menghormati ulama, menghormati kiai, para dzurriyyah Nabi, tapi bukan Ba'alawi, karena Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi, tetapi pemalsu dzurriyyah Nabi, ya, pemalsu keturunan Nabi, pemalsu cucu Nabi, seperti si Bahar. Bahkan di pengadilan dia mengaku di dalam tubuh Ani mengalir darah suci Rasulullah. Itu klaim mereka saja, karena mereka ingin dihormati, mereka supaya bisa menguasai orang-orang Islam pribumi, supaya dibodohin oleh orang-orang Ba'alawi. Jadi saya heran pada Muhyiddin. Muhyiddin adalah salah satu contoh orang-orang yang sudah berhasil dibodohin, dikibulin, ya, karena otak Muhyiddin yang mungkin perlu diasah. Bagaimana dia percaya bahwa si Bahar itu cucu Nabi? Cucu Nabi dari mana? Ya, bagaimana mereka si Bahar dipercaya cucu Nabi, lalu si Rizik dipercaya sebagai dzurriyyah Nabi? Dzurriyyah Nabi dari mana? Dari kandang kebo. Jadi saudaraku, mohon maaf ini, karena ini terlalu parah si Rizik sama si Bahar, ya. Namun ada garis yang harus ditegakkan, sebuah kebenaran yang tak boleh dikaburkan oleh bayang-bayang kepalsuan. Masjid adalah rumah Allah, bukan panggung bagi kebohongan, ucapnya suatu hari. Suaranya bergetar seperti angin yang menggoyang dedaunan di kaki gunung Tangkuban Perahu. Siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya, tak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemarkan. Ada yang memuji, ada juga yang mencela. Sebagian bertanya-tanya, mengapa harus sekeras? Terus terang, saya termasuk yang memuji keputusan Kang Deddy Mulyadi. Bagi orang yang menentang keputusan Kang Deddy Mulyadi, itu sudah pasti mereka komplotan Ba'alawi, keturunan imigran Yaman yang mengaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti. Ya, jelas ya, saudara ya. Nah, jadi orang-orang yang menentang keputusan Kang Deddy Mulyadi sudah jelas dia adalah Muhyiddin Tobolowi yang sudah kehilangan akal sehat akibat doktrin yang bertahun-tahun secara turun-temurun, ya. Tapi Kang Deddy tahu, menjaga keaslian nasab Rasulullah bukan sekedar perkara akademik atau historis. Ini adalah soal menjaga kemuliaan darah yang mengalir dari cahaya kenabian agar tak dinodai oleh mereka yang mencari dunia dengan jubah kehormatan palsu. Para ulama yang sejati, mereka yang benar-benar menjaga warisan Rasulullah dengan ilmu dan akhlak, berdiri di belakangnya. Ketegasan ini bukan kebencian, kata seorang ulama sepuh di suatu majelis. Ini adalah kasih sayang pada umat agar mereka tak tersesat dalam gelapnya kepalsuan. Betul, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi itu bukanlah sebuah kebencian, tetapi rasa cinta dan sayang kepada warga, ya, supaya tidak masuk dalam kategori Muhyiddin akut, budak spiritual jongos yang diperdaya, dan supaya percaya kepada mereka. Oleh karena itu terus kita suarakan, saudaraku, bagikan video ini seluas-luasnya supaya masyarakat banyak yang paham ini. Mereka terus saja seperti si Rizik tadi ngomong, ya, walaupun dia kalah dalam pilkada, nggak boleh kalah, nggak boleh kalah membodohi umat itu. Jangan, kita lawan itu. Yang harus dilawan adalah para Ba'alawi Tobolowi ini, ya, yang mengaku keturunan Nabi tanpa bukti, ya. Namun di sudut-sudut tertentu ada mereka yang merasa terusik, yang selama ini menjual nasab demi kepentingan, yang membangun pengaruh di atas silsilah yang tak terbukti.
mereka mencoba melawan, membangun narasi bahwa ini adalah diskriminasi. Tapi Kang Deddy tidak goyah. Baginya, membiarkan kepalsuan berkuasa di atas mimbar adalah pengkhianatan terhadap amanah. Lebih baik dibenci karena menegakkan kebenaran, katanya dalam sebuah pertemuan dengan para ulama, daripada disanjung karena membiarkan kebohongan. Dan demikianlah di tanah Sunda yang teduh, gema ketegasan itu bergema. Masjid-masjid tetap berdiri tegak menjaga kesuciannya dari lidah-lidah dusta. Para pewaris Nabi yang hakiki atau ulama terus menebarkan cahaya, sementara mereka yang hanya berselimut nama mulai kehilangan tempatnya. Karena kebenaran sebagaimana air hujan yang jatuh dari langit akan selalu menemukan jalannya untuk membersihkan bumi. Jadi ini betul sekali ya saudaraku ya. Ya benar banget lah. Jadi ya Indonesia khususnya Jawa Barat itu tidak butuh Habib-Habib Topolowi. Mereka itu kita bilang korak, kotoran rakyat. Omongannya sampah, doktrinnya sampah, ya, ajarannya sampah. Mereka mengklaim ajaran Rasulullah katanya, cucu Nabi, cucu Rasulullah. Itu klaim sepihak tanpa bukti. Mereka mengklaim paling benar. Itu semuanya kebohongan. Hanya untuk supaya dia bisa mengkooptasi, menghegemoni, supaya bisa menguasai mimbar-mimbar di masjid-masjid, supaya mereka tetap diagungkan dan diglorifikasi. Maka komplotan Ba'alawi mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, padahal tanpa bukti, saudaraku ya. Ini sumbernya dari PWILS Sukabumi. Dan kalau saya sendiri sangat sepakat dan sangat setuju. Artinya soal nasab habib. Saya juga setuju saudaraku keputusan Kang Deddy Mulyadi untuk melarang para Ba'alawi Dobol ini kowar-kowar di masjid. Ya banyak kiai-kiai Nusantara yang berilmu, jauh lebih dalam ilmunya. Oleh karena itu kita dukung apapun keputusan Kang Deddy Mulyadi yang memang berpihak kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Indonesia pada umumnya ya. Yang sekarang sedang menjadi trending itu memang harus ada ketegasan, tidak hanya dari kiai atau ulama tapi juga dari pemimpin yang ada di negeri ini. Karena apa? Karena orang Indonesia, orang Nusantara, orang Muslim menjadi budak Habib, menghormati Habib, mencintai Habib, memuja Habib itu karena menganggap mereka adalah cucu Nabi. Betul. Ya, saya katakan tegas, Bahar Smith itu tidak akan pernah punya pengikut. Dia itu Rizik tidak akan pernah punya pengikut kalau mereka tidak pernah mengaku sebagai keturunan Nabi. Ini bukti bahwa mereka komplotan Ba'alawi keturunan migran Yaman ini mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan duniawi supaya hidupnya mewah, minta ini minta itu. Ya bagaimana mereka itu mendoktrin bahwa satu Oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Ini semuanya sudah kelihatan dan bukti bahwa mereka berusaha untuk menjajah di bidang spiritual keagamaan dengan mengaku sebagai durian Nabi, padahal bukan, tetapi mereka terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Nih ya. Nah sekarang kalau anggapan itu sudah terbantahkan berdasar tes DNA, berdasar kitab nasab, dan berdasar sejarah bahwa ternyata mereka ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, maka anggapan itu terbantahkan. Artinya bagi masyarakat di Indonesia, umat muslim tidak ada lagi alasan untuk mencintai atau menghormati, apalagi sampai memuja Habib, karena mereka ini bukanlah keturunan Nabi. Dan harusnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menjadi suri tauladan bagi seluruh pemimpin yang ada di Indonesia ini. Betul, ya. Maka saya ingatkan kepada Anda yang masih sering komentar di kolom komentar karena Anda muhibin dobol yang kurang sehat akalnya, sudah saatnya Anda itu berpikir sehat, sudah saatnya Anda tobat. Ya, keyakinan Anda kepada Ba'alawi keturunan Nabi itu salah dan menyesatkan karena sudah terbukti secara ilmiah, bukan fitnah, Ba'alawi bukan keturunan Nabi berdasarkan kajian ilmiah multidisiplin ilmu nasab, ilmu sejarah, ya, filolog, kajian perilaku, bahkan tes DNA. Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, tapi hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi sejak leluhur mereka, supaya mereka dihormati, diglorifikasi, diagung-agungkan, dikultuskan. Nah, itu untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan duniawi mereka. Oleh karena itu, saya itu tidak membenci mereka dalam konteks ini. Saya membenci kebohongan yang mereka tebarkan di mana-mana. Ya, saya tidak membenci pribadi mereka, tapi membenci kebohongan mereka demi mendapatkan
mendapatkan kemuliaan, berbohong sebagai keturunan Nabi, mengaku cucu Nabi seperti si Bahar itu ya. Tidak hanya mereka yang berada di Jawa Barat saja, tapi juga terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia di wilayah yang lainnya. Kemudian kalau misalnya ada yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi mengambil sikap seperti itu dianggap terlalu keras atau terlalu frontal, coba Anda bayangkan bagaimana sikapnya Bahar Smith, Rizik Syihab ketika mereka memiliki kekuasaan di tahun 2014 ke atas, dan mereka juga dengan seenaknya menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi yang jelas asli orang pribumi Nusantara. Bagaimana itu? Maka sangat tepat jika sekarang Kang Deddy Mulyadi ketika memiliki jabatan, maka jabatan itu digunakan untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, dan tentu saja untuk menebarkan kebaikan. Karena jika seseorang memiliki jabatan, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, tapi semua itu tidak digunakan untuk kebaikan, semua itu hanya percuma. Dan Kang Deddy Mulyadi yang saat ini kebetulan menjadi gubernur di Jawa Barat, ini adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat penting sekali bagi Kang Deddy Mulyadi untuk menegakkan kebenaran di Indonesia ini, terutama terkait tentang Ba'alawi atau tentang habaib. Karena kita melihat bahwa di Indonesia masih banyak orang yang belum paham tentang siapa habaib. Mereka taunya habaib adalah cucu Nabi dari jalur lelaki, tapi semua itu sudah terbantahkan bahwa mereka ternyata bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Mereka adalah keturunan Ubaidillah, mereka adalah keturunan imigran dari Yaman. Sehingga bagi kita orang Indonesia, orang Nusantara, terutama Kang Deddy Mulyadi, tidak ada lagi alasan untuk menghargai, untuk menghormati, apalagi sampai menyanjung dan memuja para habaib tersebut. Ya, jadi saudaraku, kita harus terus mengawal ya, mengawal Kang Deddy, kita amankan beliau, kita jaga, dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi dicontoh oleh para pemimpin daerah lain, dan sudah banyak kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dicontoh oleh pemimpin yang lain. Misalnya itu ada kebijakan yang melarang studi tur keluar daerahnya, ya itu dicontoh oleh Jakarta. Misalnya ada Pramono Anum, kalau saya nggak salah ya, ada sama Rano Karno kah? Ya itu sudah mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan ini banyak orang yang membandingkan soal masalah perilaku Kang Deddy yang sampai terjun ya, berbasah-basah terjun ke sungai di lautan sampah ya. Nah sementara ada kepala daerah lain itu seperti namanya Rano Karno itu pakai perahu karet nggak mau basah-basahan. Nah jadi Kang Deddy bukan pencitraan, justru itulah yang nyata. Jadi mereka harusnya paham Kang Deddy itu memang itu bukan pencitraan, memang itu yang harus dilakukan. Kalau kemudian direkam ya itu tujuannya adalah masyarakat supaya paham ya, supaya ngerti apa yang dilakukan oleh pimpinannya, kan begitu saudaraku. Coba kita simak nih kalian yang dengar bagaimana ceramahnya Kang Deddy, dan ini luar biasa ya. Saya ingin Anda tahu bagaimana Kang Deddy punya visi untuk menjaga NKRI, menjaga Jawa Barat ya. Coba kita simak ini Kang Deddy Mulyadi bagaimana ceramahnya. Nah, kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Kenapa Anda begitu berani? Iya, kan wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh. Gitu. Ya, jadi nih Kang Deddy Mulyadi luar biasa melawan orang-orang ya preman ya, menurut saya. Ada preman bersurban, berjubah agama, ya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Ini harus dilawan memang. Luar biasa. Nah, padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihito Karana itu kan. Sekarang sebenarnya itu. Jadi bukan agama. Gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Ya. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya kalau gitu loh. Nah selama ini orang sensitif takut banget disebut itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena bukti
Artinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan, kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Oke. Para lu nanu kasuhun uning. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, Kang Deddy Mulyadi itu mengenalkan sistem nilai kebudayaan Jawa Barat Sunda yang selama ini memang sudah mulai tergerus dilupakan karena ada doktrin dari keturunan imigran Yaman yang merasa paling benar, paling baik, paling Islami. Tapi yang kalau kita itu teliti, sebenarnya perilaku keturunan imigran Yaman itu tidak Islami, tapi kemudian dianggap karena dia mengaku keturunan Nabi dianggap paling Islami. Nah, sebenarnya kalau kalian mau jujur dan menggunakan hati nurani, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi faktanya itu adalah nilai-nilai Islam. Walaupun Kang Deddy tidak pernah mengklaim itu seperti Pak Alawi itu mengklaim paling Islami, enggak. Kalau kita lihat apa yang diterapkan Kang Deddy untuk membersihkan sampah, membersihkan sungai, ya, menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, ya, melindungi alam, budaya, itu justru nilai-nilai Islam yang diterapkan. Ya, itulah yang tidak dipahami. Oleh karena itu, mari kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi tetap menyala untuk menjaga alam, menjaga budaya Jawa Barat, khususnya Indonesia pada umumnya. Kita tidak boleh lelah untuk menyampaikan, mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya. Para lu nanu kasuhun meninggali nu dipamri ajrih kapihatur ka yang rumuhun yang murbeng alam Gusti nu masuci pangeran nu maha kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, aya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah. Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita jelas ya. Jadi Kang Deddy itu orang Muslim, Kang Deddy orang Islam, tahu betul hakikat ajaran Islam. Sekali lagi ya, Kang Deddy paham betul nilai-nilai dari Islam. Jangan Anda hanya melihat orang dari penampilan, dari klaimnya saja, klaim sepihak mereka ngaku keturunan Rasulullah, penampilannya berjubah imamah, bersurban putih-putih, dikirain itu mereka paling ngerti ya, paling pinter agamanya gitu. Tapi ternyata kalian bisa membandingkan perilaku mereka dengan perilaku Kang Deddy Mulyadi. Siapa yang paling Islami? Jelas, kalau menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu lebih Islami perilakunya, ya. Dan lebih bermanfaat, Habib Bolowi itu tidak ada manfaat, itu minimal itu manfaatnya. Oleh karena itu kalau dilarang untuk ceramah itu benar. Kenapa? Karena hanya provokasi yang disampaikan, mengagung-agungkan leluhur mereka, ya, mereka paling mulia gitu ya. Lalu menafikan orang lain, bahkan jelas kiai-kiai Nusantara aja dinafikan sama mereka, direndahin ya. Sudah mendeklarasikan diri beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman.
Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetap. Loh, luar biasa saudaraku. Kang Deddy seorang pemimpin pemerintahan, gubernur, tapi beliau pemahaman agamanya luar biasa. Mana pernah Kak Habib Dobol ngasih ceramah seperti ini, adem ayem. Beliau menceritakan hakikat ketuhanan. Bagaimana si Dobolo itu? Malah provokasi isinya. Hah? Coba kita simak. Ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasambayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus saudaraku, coba, luar biasa kan? Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Itu sangat islami saudaraku. Nilai-nilai Islam disampaikan oleh beliau. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan Kang Deddy, malah memfitnah Kang Deddy akan menciptakan kesirikan, ya, membangun kesirikan. Itu kan mereka yang justru sirik kepada Kang Deddy Mulyadi. Mbak Alawi itu yang justru dia itu sirik, ya. Dia Mbak Lawi ini iri aja kepada Kang Deddy karena Kang Deddy sekarang dicintai oleh rakyatnya, oleh warganya. Dan Kang Deddy tidak hanya melawan ajaran sesat dari Mbak Lawi, tapi Kang Deddy juga jengkel dengan koruptor. Kita harus pahami, luar biasa itu ya, beliau sangat jengkel dengan koruptor. Iya jengkel. Bahagianya karena negara hari ini secara... Jadi Kang Deddy jengkel sama koruptor, sama Dobolowi itu ya, yang misalnya mencaci maki gitu ya, provokasi gitu ya. Tidak hanya Kang Deddy, saya kira masyarakat yang akalnya sehat itu jengkel sama Rizik sama Bahar itu. Ya kan? Kita pasti hari ini ya bahagia ya jengkel. Nah, bahagianya karena negara hari ini secara sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi, dipimpin oleh Pak Jaksa Agung, Jampitsus, dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Dulu kalau korupsinya 1 triliun sudah gaduh seluruh Indonesia. Hari ini ada yang 371 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 1000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani, karena yang dibongkarnya itu pasti punya jaringan yang kuat dalam hidupnya, yang dia menguasai berbagai lini, menguasai jaringan hukum, menguasai jaringan politik, menguasai jaringan keamanan, karena kemampuan finansial yang sangat luar biasa. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus mendapat supporting dari kita semua. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto harus mendapat supporting. Karena apa? Karena mereka yang punya kuasa keuangan yang luar biasa, bisa saja dia membangun opini baru dengan mengkaburkan proses hukum itu sendiri. Dia bisa menggerakkan para buzzer, dia bisa menggerakkan orang-orang untuk ngomong ke sana kemari, sehingga prosesnya nanti menjadi tertutup oleh isu-isu yang lain. Untuk itu mari kita fokus bahwa pemimpin di negara ini memiliki kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Cuman bedanya pemimpin negara kita ini jarang sekali dia mengungkapkan sesuatu prestasinya secara berbusa-busa kepada publik gitu. Dan jarang sekali dia memamerkan seluruh prestasinya kepada masyarakat. Kenapa? Karena orangnya ikhlas, karena orangnya kesatria. Nah, dan kita harus hati-hati, nanti di balik itu ada orang-orang yang seolah-olah paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini, tiba-tiba muncul menjadi pahlawan yang sangat heroik. Nah, ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Betul ya, betul Kang Deddy. Termasuk komplotan Mbak Lawi itu merasa pahlawan. Katanya itu mereka membuat framing bahwa leluhur mereka lah yang memerdekakan Indonesia. Katanya Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada Habib. Dasmu, siapa yang nggak kecewa? Ya, leluhur kita asli Nusantara yang berdarah-darah untuk melawan Belanda, yang justru mereka menjadi pengkhianat anti-anti Belanda seperti Habib Usman bin Yahya, justru diklaim bahwa Habib lah yang memerdekakan Indonesia. Indonesia nggak merdeka katanya kalau tidak ada Habib. Anehnya ada ustadz seperti Somad yang percaya kepada doktrin Pak Alawi seperti itu. Ya, ayolah saudaraku,
Kita sehatkan mental generasi muda kita. Jangan mau dibodohin. Masih muda-muda jadi jongos, jadi budak spiritual. Kasihan kan kita? Kasihan, ya. Heroik. Nah, ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Untuk itu juga yang kedua, kita memang jengkel. Jengkelnya kenapa? Kita sudah berusaha untuk tidak membebani negara ini. Jangankan saya, hari ini bolehlah saya jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, ketika saya sudah jadi rakyat biasa, berhenti jadi DPR, saya suka beli pertamax dengan asumsi bahwa saya tidak boleh mengambil haknya rakyat kecil, mengambil subsidi. Sehingga dengan hari ini bahwa yang pertamax itu dipalsukan, kemudian walaupun ada dua pendapat penyidik itu memang dioplos, pendapat yang lain tidak dioplos, tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Nah, apa yang harus dilakukan hari ini? Bukan menggiring yang lain untuk agar kita beralih pada yang lain. Yang harus dilakukan hari ini adalah kita dorong agar Pertamina segera melakukan pembenahan, segera melakukan pembersihan, dan kemudian tumbuh menjadi perusahaan milik negara yang bisa melayani masyarakat dengan baik, yang meyakinkan kepada publik bahwa Pertamina saat ini adalah Pertamina yang beda, Pertamina yang bersih, Pertamina yang melayani, Pertamina yang berkualitas, yang dalam bisnisnya untung dan rakyatnya diuntungkan. Ini betul ya, Cak. Jadi saya setuju ya, tentu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu kan plat merah, harusnya bisa memberi contoh kepada perusahaan swasta. Sekali lagi harus memberikan keteladanan kepada perusahaan swasta. BUMN loh bro, ya harus bersih. Jangan ada korupsi demi negara, demi rakyat supaya makin sejahtera. Ya. Harus kita lakukan karena bagaimanapun rumah kita sendiri, kalau rumahnya sudah ketahuan kebakaran, maka tugas kita memadamkan api di rumah itu, bukan menghanguskan rumah itu. Seburuk-buruknya rumah kita jauh lebih baik dibanding dengan rumah orang lain. Ingat itu ya, termasuk negara kita. Seburuk-buruknya negara kita jauh lebih baik daripada negara lain. Oleh karena itu, kalian yang menjadi jongos kabeb jangan mau diminta untuk mengagung-agungkan Tarim, diminta untuk mengagung-agungkan Yaman. Ya, mereka kan keturunan imigran Yaman, suka sekali mengagung-agungkan, memuji-muji Tarim Yaman ya. Sampai ada ustadz yang juga ikut-ikutan muji-muji Tarim Yaman. Ya Allah, itu adalah klaim sepihak mereka yang tanpa bukti. Ya saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita banggakan negara kita sendiri. Jangan bangga kepada negara lain. Yaman itu negara miskin itu, ya. Dengan rumah orang lain. Rumah kita kebakaran, kita bisa memperbaikinya kembali dan membangunnya kembali. Tetapi rumah orang lain baik, kita bisa berteduh di halaman rumahnya suatu saat. Ya, saudaraku luar biasa. Kita harus terus dukung. Kita bisa diusir ketika yang punya rumahnya ingin menutup pagarnya. Terima kasih ya semuanya. Tetap sehat, semangat. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini, membersihkan diri, membersihkan hati, dan negara termasuk Pertamina juga harus membersihkan. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah, tangan-tangan jahat yang merusak kredibilitas Pertamina dan merusak bangsa ini. Ya, saya setuju, kita lawan orang-orang yang merusak bangsa ini. Jadi saudaraku, keturunan imigran Yaman ini harusnya disadarkan supaya mereka tahu ya bahwa mereka itu dulu diawali dari sejarahnya itu kan numpang saja itu mereka ya. Oke, mohon maaf, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saudaraku yang dirahmati Allah. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa Anda petik, dan tentu saja mudah-mudahan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, mohon maaf ya Mama Hesa Sarbeni ya, karena keterbatasan waktu ya saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda untuk kali ini. Mudah-mudahan pada live berikutnya saya bisa membaca komentar-komentar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!